وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita tafsir juz 30. Terakhir kemarin kita membahas tentang surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak, atau Al-Kautsar, sebuah telaga yang terletak di surga Firdaus yang tertinggi. Intinya Allah bagian sarugo, tempat tertinggi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu ndak ada yang lebih tinggi sarugonya dibanding Nabi lah. Beliau yang tertinggi. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, pada Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Maka disuruh setelah dapat nikmat yang begitu banyak, salat. Salat ini memperdekat hubungan dengan Allah. Salat ini adalah dialog antara seorang hamba dengan Allah. Salat ini sebagai bukti nanti pada hari kiamat bahwasanya kita ini termasuk daripada orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak salat, tidak punya bukti. Dalam hadis riwayat Muslim, salah satu nanti pertanyaan sahabat dia ketika itu kan Nabi, ya Rasulullah, kan manusia banyak di padang mahsyar tu. Ada umat Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Ada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bacaronya engkau menentukan mana yang umat engkau, gitu. Mana umat Nabi. Lalu kata Nabi, aku mengenali umatku dari bekas wuduknya. Pakai wuduk, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Jadi yang bercahaya itu umat Nabi. Bentuk kudo putih di antara kudo-kudo hitam, sangat mudah mengenalinya. Tapi ada tanda bukti, yaitu bekas wuduk. Nah kini kau nya ndak salat dah, Ustaz. Maka ndak ada bukti, ndak ada tanda kalau inyo itu adalah umat Nabi. Jadi Nabi kata Nabi, aku mengenali umatku dari bekas wuduknya. Kalau tidak wuduk berarti tidak sembahyang. Berarti kalau tidak sembahyang berarti kateh kaki. Mengecekkan ke Nabi, ambo umat engkau dicalik Nabi, tidak ada tanda dah. Banyak Nabi kemayuan. Tanda itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan dianggap remeh. Tanda kok penting.
Tando ko pantiang. Menunjukkan status awak di tando itulah. Tahu awak itu polisi dengan cara apa? Tando. Ada tando, tandonya pakai baju. Ada baju polisi itu tando. Payah ke rumah sakit, sobok je bidan, sobok je doktor, tandonya. Calik baju aja. Payah ke kantor-kantor, calik baju aja. Ada tando sehingga mengenali awak jahal itu, dan itu tidak boleh dianggap sepele. Kini anggaplah polisi itu tidak perlu baju-baju kau dah cek. Awak kan polisi, KTP awak kan polisi, keraja awak polisi, SK awak kan polisi, baju-baju kau tidak perlu kau dah cek. Yang penting SK li polisi, SK-nya yang polisi. Lalu tagak di simpang lapang kantin tu mengatur lalu lintas. Pakai baju kaos polisi kayaknya. Pakai baju kaos, pakai Sarawak Hawaii, salutui sana. Topi polisi nak pakai dah. Topi orang kasawah saya pakai. Tu pakai le peluit di mencuang cek. Anda lo pandai, anda ada pakai anunya yang merah-merah tu. Anunya infrared. Betang ubi salah je. Betang ubi saya ambilnya untuk ambil orang. Tagaknya disimpang. Lalu bapak ibu, orang baju kaus Sarawak, topi kasawah, ama macik peluit, mana dia je kayu, betang ubi. Pasnya mambek lalu tu lemah berhenti. Lemah bapak ibu berhenti dia ambil je betang ubi tu, lemah berhenti. Bakal ndak? Nampak anak waktu tu. Kurang gila tu cik orang. Tak muah ke orang mengakui tu polisi dah. Lepas ni nak ngecek ambo polisi je nah. Semakin karih nak ngecek ambo polisi, tambah yakin orang gila mah. Kalau tanda tak ada. Tu benar lo menangis. Menangisnya mengaku ambo ko polisi obana. Tambah yakin lah orang gila mah. Mana nangis nak aja. Tando itu penting. Pergi ke rumah sakit gini. Ini ngeceknya bidan. Orang rumah sakit biasa baju putih. Pakaiannya putih, seragam putih. Ada seragamnya tanah. Tiba di beliau ko abarok singkek sana perusi. Baju no merah, jilbab no hijau, rok no hitam, gincu no tabalo. Awak dokter ya na? Panjang pengana orang dia. Iyo goje. Tak percaya orang dah. Dek tando tak ada biasa orang mencelik. Kalau orang rumah sakit ko medeko pakaian. Tak usahlah jauh-jauh. Kini kan hari Jumaat. Hari Jumaat tu kan ada khutbah Jumaat. Dan khutbah siapa? Khatib. Nya ustaz. Anggaplah kini ko ustaz ko nya tamatan perguruan tinggi terkenal. Luar negeri lo lain. Maka kalau ingin tahu itu khatib atau tidak, baca caranya. Celik bajunya. Kalau orang lain nanti ya biasa rasanya. Tapi kalau nak khatib ko pakai gamisnya, pakai lo namanya sih ko. Salnya.
Pokoknya dari jauh salah tahu orang kau khatib gua aja. Ya tak? Aku khatib gini. Kini kau khatib kau ndak perlu baju-baju macam itu nah dah. Kecek nah. Baiklah sarau lepis. Pai kamu saji khatib kau. Pakai baju kaos. Lalu baju kaos sampi lo kau. Lalu pakai lo topi kau, topi pet kau. Tuh. Yang pakai songkok muka kan. Ai baina naik kateh acik orang. Disuruh orang turun atau lanjut? Wah kok suruh turun. Nah kan khatib. Jadual lembu gini aja. Kau celik lah kau nak cewek jadual lembu. Siapa nama Pak? Ustaz. Kau nama pun? Oh iya mah. Pincelik bajunya bah. Nama lepisnya. Ragu aja nih. Atau boleh aja sekali itu kalau eloknya pengurus dah. Alah sekali kostat dah konten. Boleh aja sekali itu Dia lah jadwalnya konten lah. Mungkin sudah turun. Mungkin sekali ikut salah start. Jadwal yang ketiba tidak usah. Dan orang pun mencari. Kati ikut baju mana? Kan itu tanda. Maknanya tanda apa ibu? Tando. Maka tando awak lagi orang beriman salat. Itu tando. Tando orang Islam salat. Makanya disebutkan dalam banyak hadis. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kami dengan mereka orang yang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat berarti dia telah kafir. Batihnya itu di salat. Lai salatnya orang Islam. Kalau tidak salatnya berarti jatuhnya ke orang kafir. Jalih-jalih saja. Tidak ada abu-abu dah jalih-jalih. Lai orang Islam yo, atau dua orang Islam. Mau tarik kamu saji 5 waktu tu. Ada itu. Lai orang Islam. Lai orang Islam yo, lai salat. Tidak. Tidak ada. Ini tanda awak lai orang Islam tu salat. Dan perlu catatan di awak cek dalam surah Al-Muddatsir. Nanti pertanyaan penduduk surga. Di surga kan orang bertanya-tanya. Fi jannati yatasaalun. Mereka dalam surga saling bertanya-tanya. Ani ditanya ke penduduk neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan engkau masuk neraka saqar? Sebab engkau masuk neraka. Ajawe orang di neraka ko qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata dulu kami tidak salat. Itu tandanya. Kalau tanda orang salat masuk surga. Ujungnya hadiah yang lagiah tu ke orang salat dijanjikan surga. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Orang yang salat Allah janjikan surga Firdaus. Orang yang tidak salat itu mah jawabnya, bako masuk neraka engkau, kami dulu tidak salat. Jadi Bapak Ibu, salatku batih. Aingean bana kana awak, ka cucu awak, ka manakan awak. Ba'a salatku jago bana. Apolai nyolah balik. Kalau alun balik menyuruh-nyuruh sok. Suruh jo dingin jo, suruh jo dingin jo.
Tapi kalau lah balik nak do cerita. Tak do cerita indak solat tu dah. Kok bangi ke dah ale dah. Kalau ketek-ketek iyalah tolak ansua namanya. Nak ketek baru. Batula ansua sah. Tapi kalau lah balik tak do tolak ansuanya. Kajian orang Islam tak? Tu saja. Ya orang Islam ya salat. Dan itu harus menjadi perhatian awak bahasamu. Ndak anak awak sen kiri perhatian dah kemanakan awak yo jo. Alhamdulillah Ustaz, anak kami lagi salat sadona Ustaz. Lagi rajin-rajin anak kami salat alhamdulillah. Nang kemanakan? Celek kemanakan awak lagi ndak salat. Kalau ada yang ndak salat ingian. Agih tahu kayaknya. Tanda awak orang Islam tu salat. Alhamdulillah Ustaz. Ambo kemanakan ambo yo banyak sambuh. Tapi lagi salat sadonya alhamdulillah. Tu alai. Dun sana alai. Orang semando alai. Minantu alai salat. Kari kabiah namanya. Celek orang dekat-dekat awak. Menantu alai salat. Kalau tak ingian. Kalau juga mengingat-ingat saja. Mengingat beda aja menyuruh. Salatku mengingat. Kalau menyuruh tu bantu ndak karajoinya dah. Namanya kalau awak menyuruh tu ndak karajono tu maka nak suruh. Tapi kalau mengingat ko itu karajoinya. Wak maingian jangan lupa karajo waktu saja. Memang karajoinya kewajibannya. Kalau wak suruh itu bantu ndak kewajibannya gitu. Dan secara batin menyuruh jo mengingatkan ko beda. Bagi orang yang mendengar. Kami nantu co ngecek. Siapa lah menantu? Sultan. Sultan, sembahyang lalai. Batinnya memang tak kaji tu. Tapi kalau mainan lah sembahyang setan, itu mainan. Kalau apa-apa jadi menantu mana lama rasul menengah itu ngecek. Setan sembahyang lain. Walaupun awak alun salat, tapi menengah tu mangka aja tiwak dia. Sembahyang lain. Tak kaji. Tapi kalau elok oleh nanya, lah sembahyang setan akan lancar. Lu mak, ya mak kau tu. Ingean, salatku diingean saja. Nyalah tahu tu, cuma kadang lupa. Cuma kok lupa tiap hari kau ya ragu juga. Amuh le 5 kali lupa na sehari kan bayo. Lupa tu nah, takalo tu biasa. Takalok ini nak tiba sembahyang masjid cukup tu. Takalok na latihan na. Mungkin boleh lah sekali-sekali. Takalok dek latihan na. Tapi kalau lupa, boleh aja lupa. Lupa adik. Tapi 5 kali lupa na sehari. Ragu lah. Sebuah lupa lah. Dua lupa lah. Tak terang azan ke rumah kan itu. Azan tu kan mengingatkan. Hayya 'alas salah. Tu mengingatkan. Kalau lagi ingatkan lagi terang lupa je baru tu. Ada nan error di kepala tu. Lalu 5 kali orang mengingatkan sehari lupa je baru. Terang orang mengingatkan. Ada masalah berarti. Maka apa ibu yang dirahmati Allah, ingatkan benar. Kanak wa, kamanakan wa, kacucu wa, kari kabih wa. Jangan sampai ndak salat. Ibu-ibu nama langna kalau wak punya anak gadih. Punya anak gadih, kau malangna nasib tu. Atau lakinya ndak salat. Anak gadih wak alai salat. Anak gadih wak salat. Lakinya tidak salat. Lalu sampai meninggal mau dia itu.
Lakinya kau masuk kamar. Karena rako anak gadis wa alai salat masuk kamar. Masuk sarugo. Jadi jusianya masuk sarugo. Itu pertanyaan. Sedangkan masuk sarugo itu perintahnya udkhulul jannata antum wa azwajukum. Masuklah kamu ke dalam surga bersama istrimu. Maka disuruh masuk kau nak boleh. Masuklah kamu bersama istrimu. Bersama istrimu kan gitu. Orang masuk sarugo go orang rumah. Udahnya neraka bacaranya. Kecil ulama ndak jalih cerita ko dah. Ndak dulu ada ayat nama jalihan istriku dulu masuk surga surang. Ndak ada dah. Atau hadis. Istriku masuk neraka lo sama je lakinya. Ndak dulu dah. Dia nyolai salat. Adalah hadis lain misalnya seorang wanita yang suaminya orang kafir. Seperti Asiyah. Istrinya siapa tu? Fir'aun. Makanya masuk surga je sia. Dalam riwayatnya dengan Nabi Muhammad, dinikahkan je Nabi Muhammad. Tapi kalau anak gadis wak tadi masuk surga je sia. Je laki baru, ndak. Lakinya masih ada. Kalau Fir'aun jaleh ndak keluar-keluar dari neraka dah. Orang kok ada harapan nanti dia orang Islam, adanya keluar dari neraka. Bila keluarnya entahlah. Anda jalih nasib anak gadis wak di akhirat kudian. Kamasuk sarugonya ndak isa. Ndak ada lakinya. Masuk nerakanya ndak mungkin oleh salat. Maka itulah nasib anak padusi yang paling malang. Dapat laki ndak salat, ndak jalih masa depannya di akhirat. Maka kalau apa ibu yang punya anak gadis kan fikir, kau dapat orang mempelakian orang jalih masa depanan mah. Awak fikir masa depan no. Ada punya oto, punya karajo kan itu tak awak baru. Sakit tu isi utak awak tu baru. Masa depan yang dipikir anak gadis awak kau, ni salat no kan? Kalau ni salat lakinya, jalih masa depan anak wak, jalih anak gadis wak masuk surga je lakinya. Tapi kalau lakinya ndak salat, walaupun orang kaya, pejabat kah namanya, nan isteri kau ndak bisa masuk surga kalau ndak je laki. Ndak jalih nasibnya, pokoknya ndak ada hadisnya. Bah nasibnya dah. Kan artinya ndak tentu cerita no bah di akhirat. Li siap bapa ibu mencelik anak gadis ndak jalih nasibnya di akhirat. Di dunia sendak jalih nasibnya camih. Apa lagi di akhirat? Di akhirat ndak jalih nasibnya dah. Akan bayo dah. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, bagi awak punya anak gadis calik-calik lah jusia. Minimal lai salat lah tu. Laki-laki yo, lai salat lah. Lah. Oh pitih itu bisa cari itu. Pitih ke rusuhan pula. Lalu ada orang Sumatera Barat kau mati nak makan dah. Pernah Pak Ibu mendengar? Kau jujur jawab Pak Ibu deh. Pernah tak Bapak Ibu mendengar tetangga Isyanu tak meninggal dia tak makan? Ada pernah dengar? Apa kok takut nak makan anak gadis tu? Tak ada kejadian macam itulah dah. Kecuali lacok kejadian sudah nyoba laki mati anak awak kau tak makan. Anak takut mempelakian tau. Kejadian kau tak pernah terjadi. Bakok takut. Ya sia ustaz nyolari rajin kau masaji cuman karajo alun tu bah anda jadi tu ndak ada nang sawodoh tu orang tu berarti nang ditakuian ndak makan tu nya malu ada sejarah dia nyawahna pulau lain Sumatera Barat lah mati ndak makan nanambo ya lu pernah dengar lah dah apa-apa kan ndak ada dah sajak balaki bawa no lah mati no ndak makan ndak do.
Hiduiknya. Kalau nak kari rusuh hendak makannya, lebih ngerilah di akhirat kudian lai. Disiksa di akhirat apa kira? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aku bagi anak awak nam punya anak gadis, calik-calik bana aja siaka dinikahan. Nan utama bana agama no. Lainnya balik-balik kamu saji, lainnya salat. Itulah pokok gadang. Lah pokok nan sabana gadang lai salat. Akarajo itulah kaji manurun. Manurun kaji. Kemudian Bapak Ibu, wanhar. Dan berkorbanlah. Tadi kalau salat kau buang aja Allah. Berkorban kau buang aja Allahnya, tapi dinikmati oleh masyarakat. Manusia. Wak berkorban bagi-bagi daging. Kau buang aja siapa? Ya manusia. Jadi salat saja tanpa ada hubungan sosial sesama awak tidak lancar. Sudah salat pulang, sudah salat pulang, sudah salat pulang. Itu sen. Tak ada duduk sama aja orang, tak ada mata-mata sama aja orang. Tiba rumah, tak mata ke jawab je masuk bilik. Nak makan lain nak kecara ngaya. Payahnya makan ambil nasi, ambil meji, ambil sambal masuk ke bilik liak. Apa yang tak mencari anak mereka itu? Mas Haji lah, payahnya Mas Haji. Sudah salamnya pulang. Tiba imam masuk bilik liak. Ya Allah saja bawa buangan tuan. Nak makan lain nak. Apanya makan? Ambil nasi ke dapur, makan ke dalam bilik. Panjang orang gaya dia tu. Tapi kalau lahi hubungan sosial, nyurangnya elok lo, pamurah lo, itu nak sentiang. Nyu sudah elok, nyu taat lo ke Allah, pamurah lo ke orang-orang ko. Itulah dapat nak. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu yang dicari. Salah satu bentuk di hari raya kurban nanti itu bau buangan awak sesama manusia. Salah satunya saling berbagi. Berbagi daging kurban. Dan sekedar sekilas mengingat Bapak Ibu, niat kurban itu agak berbeda jo niat-niat ibadah lain. Misalnya haji. Awak ingin menghajikan orang gaya awak, menghajikan orang tua awak. Maka syaratnya doh kalau ingin menghajikan orang tua. Pertama nyolah haji. Awak nan ka menghajikan orang gaya itu awak lah haji dulu. Kalau awak alun haji tak boleh menghajikan orang gaya dulu dah. Haji awak dulu baru bisa menghajikan orang tua. Itu ada syaratnya. Kemudian satu kali pai yang kedua hanya bisa untuk satu orang. Amboi barangke haji tahun kini membadalkan haji untuk ayah hambo. Ayah sedepek. Ambo haji tahun bisu rencana untuk amak lain. Sah. Tapi kalau nyong ngecek ambo haji tahun kini kau untuk ayah, untuk amak, untuk ini, untuk enek sekali. Ada sah, nak sah. Karena sekali haji untuk cik orang bisanya. Tetapi kurban itu sangat istimewa. Jika seseorang itu hanya mampu berkorban 1 ekor kambing, atau bahasa awaknya saci nomor dapat di nyonyo segitu ada resakinya, maka itu cukup untuk dia dan keluarganya. Boleh niat untuk sekeluarga cik. Ajan din cik-cikan niat karena korban ko luas. Jadi pasampi dah wak. Ba masuk luasnya korban ko luas niatnya tu.
Makanya dalam mendabiah tu bismillahi Allahu akbar. Allahumma hadza anni wa min ahli. Ya Allah, iko dari ambo dan keluarga ambo. Kalau apa ibu kini mendabiah cik kambiang, niat untuk ambo dan keluarga kecewa, maka nan dapat pahala keluarga saya dan keluarga. Suami salah, istri salah, anak salah, apa, ama, kakek, nenek salah, cucu. Tunan garis keturunan kate. Ke kanan saya dun sana dapat. Banyak dapat dinyo. Jadi orang ko sadonya dapat pahala siku kambing surang kurban. Niat kurban medetu. Tetapi ada orang di pasampiknya, nya lapang wah pasampiknya. Ambo niat kurban kini untuk orang gai ambo. Buatlah nama orang gai situ dalam kurung almarhum. Bolehkah kecil ulama? Khilafiyah ulama. Cuma rugi. Bakok rugi. Kalau niat kan innama a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Kalau niat untuk apa ya apa sedepek. Niat untuk amak sana depek. Tapi kalau awak berniat kurban untuk ambo dan keluarga, di situ awak buat nama awak. Itu dalam hati awak kojo keluarga ambo kita awak. Maka pahalanya seluruhnya dapat. Amak dapat, apa dapat, isteri dapat, anak dapat, seluruh keluarga dapat. Aman elok. Ancak nak berniat bersama, tak ada khilafiyah ulama dah. Kalau niat satu untuk seluruh keluarga, sepakat ulama memang mode itu sunnahnya. Tapi kalau berniat encik-encik, khilafiyah ulama. Dan rugi lo adinyo kalau itu kau kerja. Encik-encik lo dapat. Untuk apa tahun kini? Untuk amak tahun bisuak. Untuk enek ini akil lo tahun bisuaknya lain. Untuk enek lo tahun bisuaknya lain. Untuk awak lain. Untuk orang rumah, anak berempek. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. 10 tahun dulu. Menunggu untuk dapat pahala anak korban saudara. Tapi kalau niat secara sunnah Nabi tadi, satu untuk cik keluarga tadi, maka sekali berkorban dapat pahala saudara. Mana lok? Encik anak cik untuk bersama lain. Niatnya dapat pahala saudara. Baru Ustaz ni lah tertulis di papan tulis almarhum. Nak lumba dabiah lah. Niat itu masih bisa dirubah sabalun jawi itu di dabiah. Kalau lah di dabiah, tidak dapat akal lah. Tapi alun badabiah lah. Itu kan niat. Aku dan untuk keluargaku dapat pahala sadonyo. Orang gaib awak dapat. Walaupun nyalah meninggal orang gaib tadi, dapat ilo pahalanya. Karena niat untuk keluarga. Itu bedanya kurban jonan lain. Jadi samuan kurban khusus. Kemudian Bapak Ibu dia ikut berhubungan jo manusia pasanambo kepada peserta kurban atau ikhlaskan niat. Karena kurbanku ibadah. Ibadah koko ada ketentuan-ketentuan syarat-syarat yang harus wak penuhi. Syarat jawinya harus mereka. Tetapi nan intinya ndak jawi dah bagi Allah. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha." Sekali-kali tidak sampai kepada Allah itu daging hewan kurban. Allah tidak perlu dia Allah daging itu. Dia awak nam perlu daging dia Allah tidak. Wala dimahuha dan darahnya Allah tidak perlu lo darah. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah tu takwa, nan di hati. Jadi nang kadipeloi hati, keikhlasan. Kemudian syaratnya jangan diapuih pahalanya. Wak berkorban yo.
Tapi jangan dia puih palonya dia. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu hapus pahala sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut, membaca-baca. Tak boleh baca-baca. Ambo kalau tak salah Allah 10 kali ikut berkorban. Siapa tanya? Saya nanya. Ambo lah 10 kali ikut korban. Isi anak bertanya tu dulu. Maka baca-baca sendiri awak. Kalau dah dulu lah. Mau 10 kali lah 100 kalian yang salah. Yo mangga dibaca-baca. Kok bertanya orang iyalah. Etek korban tek yo. Lah berapa kali etek korban? Kau tak salah lah 10 kali. Tak aja dah. Ikut duduk sama-sama. Baik bercerita. Dia bola. Tujuan menyabui-nyabui itu hapus ria namanya. Habis dinya pahala tu. Minyak habis sampai dak lama. Yang kedua, wala adza bil manni la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Dengan menyebut-nyebut habis dinya pahala. Atau adza menyakiti. Arti adza aku apa ibu? Kotoran. Kalau ada yang kotoran nang kuniang tu laki ke baju ba perasaan. Celah kamu saji laki di talakuang rupa nang kuniang-kuniang tu senen. Nyaman tak? Tak. Maka azab itu artinya sesuatu yang membuat indak nyaman. Habis pahala ibadah waktu kurban awak ko dek menyabui-nyabui cek, dek kecek yang tak nyaman cek. Kecek yang tak nyaman. Wak peserta pasti bawa di rumah buka dagang. Minyak-minyak ni sana gih nana. Dagang padek ndak bara. Ba panitia kini kah? Tahun dulu wak banyak ada pek kini sekecil san. Alah, terang di panitia. Tak usah lah. Kalau kamu cari daging, tu tanya, apa ibu berkorban cari daging atau cari apa lo? Tu dulu duduan tu dulu. Cari daging, cari pahala. Cari pahala tu mangga menyeh-menyeh, menyeh-menyeh nama ya. Mangga menyeh-menyeh mana cakap tu. Minyak-minyak sana giah na. Kuan dua nama banyakan. Parui sana, daging nak arah. Kau menyeh-menyeh nama tu. Mencari daging, cari pahala tu dulu duduan kati awak. Kalau kau mencari daging, berapa korban sekolah? 3.200.000. Bawa pitih 3.200.000 ke pasar bawah. Pai kalau sedagiang tu berapa depek? Berapa kilo dah? Agak 20 kilo. Bawa 20 kilo lebih bisa mendoa tu mah. Ya nak? Lebih bisa mendoa tu 20 kilo tu. Ancak pai ke pasar bawah lain bawa pitih 3.200.000. Kalau niat mencari daging, daripada bagian ke panitia kurban tu menyeh-menyeh sudah tu. Pitih habis sampai nak lama. Pahala dah lepek dah. Rugi senyum. Maka duduan dulu kau mencari daging kurban kau cari pahala. Tu dulu. Jangan menyakiti. Jangan membuat tidak nyaman. Awak tahun patang peserta dapat kupon 5 misalnya. Kini bakok 3 sen. Mencari daging beliau rumah. Kamu tu ni jangan. Bahkan lupa panitia magiah kupon tu. Tak dapat wak peserta. Tak dapat daging dah. Apa kira? Jai mencuang tu. Tahan. Ambo berkorban untuk Allah. Di wakon dak dia giah ni panitia ni ko daging we. Itanya jangan tanya jai unjang. Anyang. Ambo berkorban untuk Allah. Kecik Allah. Dia ambo ndak perlu daging dah kecik Allah. Ndak ada darah rasa takwa dia. Aiko saya daging ke Allah. Lupa panitia magiah anyang selah. Jai muncuang tu.
Nah lebih parahnya apa ibu? Peserta indak. Kalau peserta menye-menye seketik dapat maklum je lah tuan. Nyo ndak peserta dah. Pitih no ndak keluar. Menye-menye lah. Dapat sasoi cek kupon kan. Ha, kau sana. Kecil sana. Satu indak, sekarang indak. Satu carito sana. Itu lebih parah penyakit tu. Pitih no ndak satu. Karajo ndak satu. Dapat daging sana. Protes dia tu. Baku andu-andu na sanisi na kan. Barangnya. Ndak. Nampan yang panitia peserta minta kaki. Kalau korban jam minta. Kalau peserta ni yang salah. Kalau lah basarahan ke panitia jangan dipitaruah bunyian. Pitaruah jangan diunyian. Basarah ya sarahan bana. Jangan bisik lah. Beko kakinya dan bocek doa. Jangan bisik-bisik. Kalau abah bisik model tu kakinya dan bocek doa. Itu korban awak di akhirat hilang kaki cek. Dia mau apa ibu? Besok di akhirat menerima hewan korban kakinya ndak docek. Ndak boleh lah. Kepala tu dia bawa tu. Besok di akhirat terima hewan korban ndak ada kepala. Maka jangan dipasan-pasan. Nampak yang panitia aku. Peserta baracek jawi. Bertujuh lah. Tak nak bertujuh aku pasan sana. Kakinya dembek embocek doang. Kaki jauh yang peknya. Nama minta tujuh lah. Apa kakak? Apa lah carono kecik panitia. Dia giah ko. Boh lah ni ko. Baik tu nak pek ambo indak. Ya nak kan? Ujang-ujang nah. Memberunguk-berunguk. Apa sesi kau berunguk-berunguk? Tu dah pek. Aku banyak ni no dah. Ada kan? Nyerengeh. Hanya di nada fe. Jawab sekecil kan. Bapak Ibu nan baca kak gara-gara daging je tulang go sia. Sia tulang lihat. Nan baca kak pakaro daging je tulang sia. Jangan kare-karehna sagan mah. Tak singgung orang beko. Itu orang no dulu nama cakap-cakap tu. Tarimo sela. Ana dia non panitia tarimo sela. Jangan cakap-cakap malu ah. Nyerengeh mana cakap tu kan. Kan sama je si anu tu. Kan. Malu ah. Ajan pelo ila ibadah tu. Korban ko ibadah. Colong dudukan dia awak tu. Fasalli li rabbika wanhar. Dan dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Kedua-duanya ibadah. Kalau ibadah lebih kepada kedekatan awak, mencari kedekatan hubungan dengan Allah. Tak cari daging dah. Mencari keredaan Allah. Itu nak dicari itu. Kini itu apa ibu? Ada yang kau tanya? Tak ada dah. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.